Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Immortality Part 4. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kini memperlihatkan semua anggota keluarga Pang yang terlihat sangat tidak senang dengan kenaikan jabatan Pang Han. Semua orang mulai berbisik terkait ketidaksetujuannya bahwa Pang Han kini merupakan sosok salah satu petinggi dari mereka. Bersamaan dengan itu, para petarung dari Pang Liu juga mulai bersiap untuk merebut token yang kini berada di tangan Pang Han. Akan tetapi saat yang sama di sana tiba-tiba terdengar suara perempuan yang mengatakan terkait tindakan dari Pang Liu dan yang lainnya. Menurutnya tindakan Pang Liu itu merupakan tindakan yang sangat memalukan. Semua orang yang mendengar teriakan itu nampak menjadi sedikit bingung. Akan tetapi tak lama di sana muncullah sosok perempuan berpakaian merah. Saya? Nampaknya perempuan itu bukanlah perempuan yang sederhana. Hal itu dapat diketahui dari pergerakannya yang tentu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kedatangannya memang langsung memaksa kelompok Pang Liu menjadi ketakutan. Tak hanya itu, dirinya juga terus mengolok-olok terkait bawahan Pang Qingsu yang sangat tidak beradab. Nampaknya perempuan itu kini memang tengah berpihak pada Pang Han. Mendengar perkataan itu, Pang Liu menjadi tak terima. Kondisi yang semakin memanas jelas membuat Pang Han menjadi tak tahan. Dirinya di sana juga langsung menantang Pang Liu dan pasukannya. Perempuan berbaju merah yang mendengarnya juga sedikit tertawa, di mana dirinya mengira bahwa seseorang yang lemah itu akan melindungi dirinya. Tak hanya itu, bahkan Pang Han juga menyuruh wanita berbaju merah untuk tidak ikut campur dalam masalah yang menimpa dirinya. Pang Han dengan tenang ia pun juga mulai memprovokasi Pang Liu hingga membuatnya menjadi sangat kesal. Semua orang yang mendengar kata-kata provokasi itu menjadi tertawa. Namun Pang Liu yang tak terima akhirnya mulai tak tahan dan menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Pang Han di sana. Dan tak lama pertarungan akhirnya terjadi. Pertarungan yang sangat singkat tentu membuat semua orang terkejut, di mana Pang Han dapat menghajar dan mengalahkan petarung dari Pang Liu dengan sangat cepat. Setelah itu Pang Han juga langsung menyerang Pang Liu dan mencoba untuk mengancamnya. Nampaknya Pang Han saat ini memang sudah tak tahan akan sikap Pang Liu yang selalu meremehkannya. Ia pun di sana langsung menghajar Pang Liu sampai menjadi kondisi yang menyedihkan. Kondisi ini membuat semua orang nampak sangat terkejut, di mana seorang budak yang bekerja sebagai pengurus kuda saat ini menjadi sosok yang sangat mengerikan. Orang-orang yang hendak menyerangnya pun menjadi sangat ketakutan. Kondisi ini jelas sekali lagi membuat semua orang tak berani untuk bersuara, bahkan mulut mereka seakan telah terkunci atas kekuatan Pang Han yang telah ditampilkan. Akan tetapi di sana para murid keluarga Pang yang tak terima atas tindakan Pang Han lantas mencoba akan melakukan pertarungan. Namun semua orang kembali merasa takut saat setelah Pang Han mengatakan bahwa dirinya telah mencapai kekuatan mistis. Jelas tingkat kekuatan yang dimiliki Pang Han itu sudah lebih dari cukup untuk menakuti mereka semua. Di mana seperti yang telah diketahui bahwa para murid dari keluarga Pang saat ini belum ada yang mampu mencapai tingkatan itu. Kondisi yang tiba-tiba hening seketika orang-orang yang mengejek Pang Han langsung meminta ampun. Dan kini semua orang yang berada di sana tentu langsung menuruti Pang Han. Setelah itu Pang Han kemudian mulai mengatur semuanya dengan mengawali mengajak para murid keluarga Pang untuk membantunya mengurus hewan mistis. 你们抬着方烈，先往山上赶吧。
Bersamaan dengan itu, Pang Han juga berterima kasih pada perempuan berbaju merah yang telah menolongnya tempo lalu. Perempuan itu juga sangat merasa kagum atas tindakan penyelesaian masalah yang telah dilakukan Pang Han. Mereka di sana akhirnya mulai berkenalan dan ternyata wanita berbaju merah merupakan seorang penguasa wilayah. Jelas hal itu sangat mengejutkan Pang Han, di mana status dari wanita itu memang sama persis dengan Pang Qingsu. Namun Pang Han menjadi kebingungan setelah ia tak melihat sedikit pun anak buah dari wanita itu. Nampaknya wanita berbaju merah saat ini telah menyembunyikan identitas aslinya dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Setelah itu ia juga mengingat dan menjelaskan terkait cara kerja token yang telah Pang Han dapatkan. Menurutnya sebuah token akan bekerja saat setelah setetes darah menyentuhnya. 罚你的血滴在上面，仙鹤才能听你的话。太神奇了。 Tanya itu wanita berbaju merah juga menjelaskan terkait berbagai macam tingkatan pusaka di benua itu, di mana token yang kini berada di tangan Pang Han merupakan pusaka tingkat yang paling rendah. Mendengar penjelasan itu, Pang Han menjadi sangat terkejut di mana sesuatu yang belum pernah ia dengar akhirnya mulai dimengerti. Setelah itu perempuan berbaju merah akhirnya pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Namun Pang Han di sana masihlah terus tak percaya dengan sosok dari penguasa wilayah yang kini terlihat sangat baik dan ceria. Hal itu memang bertolak belakang dengan sosok Pang Qingsu yang sangat sombong. Waktu demi waktu telah berlalu, di mana Pang Han kini akhirnya pergi menuju sarang dari Bangau Putih. Di sana juga terlihat semacam pelindung yang kini menutupi area di sekitar sarang burung itu. Area ini memang tidak semua orang yang bisa memasukinya, di mana seseorang dapat memasukinya ketika mempunyai sebuah token pusaka. Di dalam Pang Han juga sangat terpukau dengan banyaknya burung yang terbang di atasnya. Tak berapa lama kemudian salah satu dari burung itu lantas mulai mendekati Pang Han. Nampaknya burung itu saat ini terlihat sedang memperkenalkan dirinya. 这就是灵兽旁的仙鹤吗？ Bersamaan dengan itu, Pang Han juga teringat terkait tokennya yang harus diisi dengan darahnya. Tetesan darah yang menempel pada pusaka token seketika langsung bereaksi. Di mana di sana juga tak diduga terdengar perkataan demi perkataan yang tentu membuat Pang Han kebingungan. 小子，快点把网子打开！ Ternyata perkataan itu bersumber dari burung bangau yang bisa bicara. Nampaknya darah yang ditempelkan pada pusaka token itu secara tidak langsung Pang Han bisa bicara dengan semua hewan mistis. Tak banyak basa-basi, Pang Han lantas meminta pada burung itu untuk membawa dirinya terbang. Namun permintaan itu tentu mempunyai syarat, di mana burung bangau meminta pada Pang Han untuk memberinya makan 3 kali sehari. Dengan itu semua kawanan burung bangau akan mematuhi semua perintahnya. Kesepakatan akhirnya terjadi di mana Pang Han dan burung bangau akhirnya menjadi teman. Saat yang sama Pang Han juga langsung membuka pelindung yang menutupi sarang mereka. Sontak semua kawanan burung bangau menjadi sangat senang. 他们都帮帮你吧！能不能带我到天上飞一圈啊？你别走啊！看来仙鹤还真是不好伺候啊。 Setelah itu Pang Han tiba-tiba teringat dengan lukisan naga Huangquan. Dirinya bahkan mulai berpikir untuk memperlakukan pusaka keduanya itu dengan merencanakan meneteskan darahnya. Namun tindakan itu seketika ia hentikan, di mana status dari pusaka itu memang sangatlah tinggi. Dan jika ada orang yang tahu bahwa lukisan itu berada di tangan Pang Han, maka secara otomatis dirinya akan dalam bahaya besar. Di sisi lain terlihat senior Lan yang kembali melaporkan terkait masalah yang telah ia alami. Hal itu tentu berkaitan dengan Pang Qingsu yang telah menghabisi semua muridnya. 但方清雪却藐视仙门规矩。 Namun sama halnya dengan Panatua Tianxing, Huan Tiandu juga nampaknya telah mengetahui masalah awal dari senior Lan yang lebih dulu memprovokasi Pang Qingsu. Dengan itu ia pun saat ini tidak akan membantunya dan langsung menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Kembali ke tempat Pang Han, di mana ia akhirnya bisa menunggangi burung bangau itu setelah berjanji bahwa dirinya akan mencarikan makanan kepadanya. 你带我飞出去打猎吧。 是真的吗？看山鸡，看
兔子，单鸡，大兔子，你抓紧我的羽毛，掉下来，本姑娘。 Bisa menjadi terbang nampaknya itu merupakan impian dari Panghan. Bahkan sampai saat ini dirinya masihlah tidak percaya bahwa saat ini dirinya telah mencapai mimpinya itu. 我飞了！总有一天，我会修炼到神通秘技，全部大小了。这就是飞行的感觉吗？这才是真正的神仙！ Waktu demi waktu telah berlalu, di mana ia masihlah terbang bersama burung bangau di sana. 准备什么？救命啊！ Hari-harinya kini memang sangatlah menyenangkan. 什么？你喜欢特技？ Setelah lamanya terbang, tiba-tiba mereka melihat ada serigala 7 asap yang merupakan musuh dari sekte Yuhua. Situasi ini tentu membuat burung bangau menjadi sangat ketakutan. Dan benar saja, sosok serigala 7 asap itu langsung menyerang mereka. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality Part 4. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam